Tujuan kedua di Irak bukan untuk mengambil minyak, tetapi untuk membentuk kembali seluruh masyarakat Irak dan juga memastikan bahwa Irak tidak menggunakan uang minyaknya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat, seperti pengembangan teknologi, industri, ekonomi, sosial, dan budaya. Uang ini akan murni digunakan untuk menciptakan masyarakat konsumen, yang sekarang kita lihat di Irak. Jadi, Amerika Serikat memastikan sejak hari pertama mengambil alih Irak, bahwa mereka mengontrol setiap dolar dari ekspor minyak. Sebenarnya, uang minyak tersebut dimasukkan ke dalam sebuah akun. Semua uang dari ekspor minyak Irak dikirim oleh pembeli ke Bank Federal Reserve di New York, dalam sebuah akun di sana yang telah dikendalikan oleh Presiden Amerika sejak 2003. Ramau stepped to mime at dan militiu nomo kemfin emgrace in the nuligro war and if the police in the spent a myth if you pixel no matter a quat were good the fate of whole peoples because they have the power to do that. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Halo semuanya. Ini Pascal dari Studi Netralitas dan hari ini saya berbicara dengan Hussein Askari yang merupakan Wakil Ketua Irak Swedia dari Belt and Road Institute di Swedia dan Koordinator Asia Barat untuk International Skiller Institute. Hussein telah bekerja sebagai analis strategis dan ekonomi sejak 1996, dan hari ini kami ingin membahas tentang Asia Barat dan Irak. Jadi Hussein, selamat datang. Iraq. So Hussein, welcome. Thank you. Terima kasih Pascal, kami menangd, kami tordlife. Pleasure. Well, very happy to have you because I wanted to have. Senang sekali memiliki Anda di sini, karena saya ingin berdiskusi tentang Irak, tetapi Irak dalam konteks wilayah yang lebih luas untuk sementara waktu, karena saya pikir banyak hal yang terjadi sangat terkait dengan Suriah, Iran, dan Turki juga. Jadi saya pikir Anda adalah salah satu orang yang tepat untuk memberitahu kami tentang diskusi ini. Anda meninggalkan Baghdad, atau Anda meninggalkan Irak, pada usia 23 tahun, pada tahun 1991. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda harus melarikan diri karena perang dan penindasan negara. Dan kemudian Anda datang ke Swedia pada tahun 90-an, dan Anda telah bekerja di sana sejak saat itu. Selama bertahun-tahun ini, bisakah Anda memberitahu saya sedikit tentang bagaimana pengalaman ini memengaruhi Anda dan analisis Anda tentang apa yang terjadi dalam urusan dunia? Ya, ketika saya meninggalkan Irak pada tahun 1991, itu tepat setelah Desert Storm, yang disebut Perang Teluk. Ada banyak perang teluk, tetapi itu salah satunya. Kami menyebutnya Perang Kuwait. Itu terjadi setelah Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Dan kemudian ketika Saddam Hussein menolak untuk mundur secara damai, AS dan komunitas internasional memobilisasi kekuatan global untuk mengeluarkan Irak. Segera setelah Kuwait dibebaskan, terjadi pemberontakan di Irak yang juga didorong dari luar. Namun kemudian gagal, dan orang-orang harus melarikan diri karena takut akan pembalasan oleh rezim Irak. Keluarga saya termasuk di antara mereka. Saya sedang belajar di Baghdad, tetapi keluarga saya tinggal di Irak Utara, di Sulaimania, meskipun saya bukan orang Kurdi. Namun saya dibesarkan di antara orang Kurdi di Irak Utara. Jadi saya akhirnya menghabiskan sekitar 1 tahun di kamp pengungsi di Iran. Saya berbicara juga Haplang dan Nasional, Dokter Tanpa Batas, dan Komisi Tinggi PBB untuk fungsi di pengungsi. Tumibig di interpengnitsama, itsakan bro. I was an interpreter. That was my education. And then after that I managed to Dan kemudian setelah itu, saya berhasil dengan sedikit bantuan datang ke Norwegia pertama kali pada tahun 1992. Saya tinggal di sana selama beberapa tahun dan kemudian pindah ke Swedia, di mana Institut Schiller memiliki kantor, karena saya ingin aktif dalam memahami apa yang terjadi pada negara saya dan perkembangan global yang menyebabkan hal itu. Seperti yang Anda katakan, hal-hal yang terjadi di Asia Barat, yang disebut Timur Tengah, yang sebenarnya adalah nama yang salah, selalu terhubung dengan politik global. Saya tertarik untuk memahami isu-isu strategis dan isu-isu ekonomi, dan Institut Schiller memberi saya banyak pengetahuan, baik tentang sejarah maupun ekonomi, dan bagaimana ekonomi terkait dengan hal itu. Anda ingat tahun 1991 adalah ketika Uni Soviet runtuh, dan ada tatanan dunia baru.
dunia unipolar. Momen unipolar muncul di panggung. Unipolar moment came to the stage. And that's what shaped many of the things that happened. Dan itulah yang membentuk banyak hal yang terjadi sejak saat itu. Namun sekarang, dunia unipolar sedang mencair. Ada dunia multilateral yang muncul. Menurut banyak realis yang berpikiran geopolitik, ini adalah momen yang penuh bahaya. Ini juga dengan peluang untuk memiliki tatanan dunia baru yang didasarkan pada kerjasama ekonomi dan sebagainya. Gagasan inisiatif Sabuk dan Jalan sangat penting dalam mengembangkan kemampuan analisis saya sendiri dan juga mempromosikan gagasan perdamaian melalui pembangunan ekonomi. Inisiatif Sabuk dan Jalan sangat-sangat penting. Di Institut Schiller, kami telah bekerja selama beberapa dekade pada apa yang kami sebut Jembatan Darat Eurasia atau Jembatan Darat Dunia untuk membangun koridor infrastruktur antara Asia, Eropa, Afrika, dan memperluasnya ke Amerika. And extend that to the Americas. So we were, screaming alone. Jadi kami berteriak sendirian di lapangan sampai China datang dan Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif Sabuk dan Jalan pada tahun 2013. Itu adalah momen yang menentukan dalam banyak hal. Pengalaman pribadi saya sebagai orang Irak yang keluar dari perang. Saya mengalami perang sebelum meninggalkan Irak. Tetapi hubungan dengan perkembangan global benar-benar memberi saya banyak hal untuk dipikirkan. Pertama dan terutama, perlakuan yang diterima rakyat saya dari komunitas internasional. Dari apa yang disebut tatanan berbasis aturan, dunia beradab, dunia bebas, menunjukkan kepada saya bahwa ada banyak kemunafikan dan bahwa citra yang diberikan di dunia tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi saya agak kebal dalam hal itu, dari propaganda yang datang dari dunia unipolar. Propaganda coming from the unipolar world. But I look at every case in its own. Namun, saya melihat setiap kasus secara terpisah, dan saya mencoba menganalisis, saya mencoba mempelajari sebanyak mungkin. Berada di Eropa, bekerja dengan orang Eropa selama bertahun-tahun, tinggal di Eropa, aktif di Eropa, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan rekan-rekan saya di Amerika Serikat, mempelajari banyak tentang sejarah Amerika dan politik Amerika, telah memberi saya perspektif multidimensi tentang perkembangan di dunia. Oleh karena itu, Rematik Enlinet Wasit Petizat Asiabat, Irak, Lebanon, Stas, Tomat Latini, itu family meet dari konteks ini jauh lebih besar. Dan motif talsur wilayah tersebut, Fitetet dan Pasa, Arab Meswos dan wilayah tersebut, kombini ini sangat bermanfaat. The combination becomes very, very fruitful. So what is the big picture to you? Why is it that Jadi, apa gambaran besarnya menurut Anda? Mengapa Asia Barat telah menderita begitu banyak selama abad terakhir ini pada dasarnya? Kadang-kadang di sana-sini, Anda tahu, perang dan kehancuran serta jutaan orang, termasuk Anda sendiri, melarikan diri dari rumah mereka. Apa penyebab utama atau yang paling mendesak dari hal itu? Or the most immediate cause for that? Well, I think the main cause of that is we have. Saya pikir penyebab utamanya adalah kita telah mengalami persaingan imperialisme di dunia, dan wilayah ini sangat-sangat strategis, terletak di antara 3 benua, 2 samudra, dan belakangan ini setidaknya sejak awal abad ke-20, minyak ditemukan di sana. Persaingan strategis antara kekuatan besar sangat aktif. Kita ingat permainan besar antara Rusia dan Inggris. We remember the great game between Russia and Britain. We had the emergence of Germany as a. Kita menyaksikan kemunculan Jerman sebagai kekuatan ekonomi dan strategis utama pada akhir abad ke-19 dan upaya untuk mematahkan kontrol maritim oleh kerajaan Inggris melalui aliansi di darat, pembangunan rel kereta api Berlin-Baghdad, dan sebagainya. Jadi, geopolitik kekuatan besar memainkan peran kunci dalam membentuk nasib wilayah tersebut. Dan itu sangat penting secara strategis. Dengan semua minyak yang ditemukan di sana, itu menjadi, seperti yang kita katakan di negara kita, kutukan daripada hadiah bagi orang-orang di sana. Jadi geopolitik besar memainkan peran kunci dalam membentuk wilayah tersebut. Dan tentu saja kita mengalami transisi yang gagal dari kontrol Kekaisaran Ottoman ketika negara-negara di wilayah tersebut berharap pada akhir Perang Dunia LAN untuk menjadi independen dan membangun masyarakat modern. Become independent and build modern societies. That hope, that
Harapan itu, janji itu dikhianati oleh Inggris dan Prancis, yang sudah merencanakan untuk mewarisi Kekaisaran Ottoman melalui perjanjian rahasia, seperti perjanjian Sykes-Picot. Sementara perang masih berlangsung pada tahun 1919, mereka merencanakan bagaimana membagi wilayah tersebut menjadi wilayah Prancis dan lingkup pengaruh Inggris dan Rusia. Rusia mundur setelah Revolusi Oktober, Revolusi tahun 1917, sehingga para pemimpin baru di Rusia mundur. Dengan demikian, Prancis dan Inggris harus memutuskan nasib wilayah ini. Mereka memanipulasi, membagi dan menaklukkan, serta menggambar ulang batas-batas wilayah ini, memasang pemimpin. Di Irak, mereka menempatkan seorang raja di sana. Mereka menempatkan seorang raja di Yordania. Mereka menyingkirkan raja dari apa yang sekarang menjadi Arab Saudi, atau pemimpin di sana, Hashemite, dan mereka mengangkat Al-Saud sebagai pemimpin. Mereka mengendalikan seluruh struktur politik, sosial, dan ekonomi di wilayah itu, setidaknya hingga tahun 1960-an, dan sebagian besar negara Teluk menjadi merdeka pada tahun 1971. Jadi kekuatan besar ini memainkan peran besar dalam membagi dan menaklukkan, mengendalikan sumber daya, dan kemudian Inggris juga menanamkan apa yang mereka sebut tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, yang telah menjadi sumber banyak ketidakstabilan di seluruh wilayah ini hingga sekarang. Kami melihat genosida di Gaza, kami melihat sekarang apa yang terjadi di tepi barat, dan ini adalah desain yang direncanakan oleh kerajaan Inggris untuk menjaga daerah ini tetap mendidih dan dapat mengendalikannya dari luar. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat ikut serta dalam permainan ini. Presiden Franklin Roosevelt sebenarnya memiliki ide yang berbeda untuk era pasca Perang Dunia. Banyak orang tidak benar-benar menyadari hal itu. Dia tidak berniat mempertahankan kerajaan Inggris atau bergabung dengan kerajaan Inggris. Idenya adalah untuk menghancurkan kerajaan Inggris, Prancis, Belgia, dan lainnya, dan membuat negara-negara ini bebas dan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk pengembangan ekonomi. Itu adalah dorongan utamanya, bahwa negara ini harus merdeka. Bahkan mempeleng Palestina dan Palestina, dia mencoba mencari solusi dengan Raja Arab Saudi. Nama ada berjalan baik. Roosevelt meninggal, dan Truman menjadi presiden. Truman adalah pengagum Inggris, jadi dia juga hubungan khusus dengan Inggris. Dan dorongan imperialisme berlanjut, bahkan setelah Perang Dunia II. Jadi seluruh situasi ini bukan hanya tanggung jawab orang-orang di wilayah tersebut. Tentu saja, mereka memiliki tanggung jawab untuk membebaskan negara mereka juga. Namun, kekuatan yang mengendalikan segalanya, dan bahkan Uni Soviet turut berkontribusi dalam hal itu, membuat mustahil untuk menemukan perdamaian. Kondisi stabil, di mana orang dapat menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut untuk pengembangan masyarakat di sana. Jadi, itulah kenyataannya di sana. Ini adalah, dalam satu cara, wilayah yang sangat-sangat kaya, seperti yang Anda katakan. Dan Anda dapat melihat betapa kayanya dan seberapa makmurnya beberapa negara di Asia Barat bisa menjadi jika mereka memiliki stabilitas dan perdamaian, bukan? Emirat, Qatar, dan juga Oman, yang biasanya tidak banyak kita dengar, sedang berkembang dan melakukan pekerjaan yang baik di kawasan tersebut, bukan? Namun kemudian, kawasan inti dalam beberapa hal mencakup Irak, Suriah, dan meluas hingga ke Iran, bukan? Ada masa yang lama ketika Irak dan Iran terjebak dalam konflik berdarah, bukan? Mengapa kawasan inti mengalami kesulitan? Karena tampaknya daerah pinggiran lebih baik dalam beberapa hal. Atau apakah saya salah membaca itu? Tidak, negara-negara di pinggiran, seperti negara-negara Teluk, berada di bawah kekuasaan Inggris. Jadi penting bagi Inggris untuk memiliki stabilitas di sana dalam waktu yang lama. Mereka memiliki perjanjian khusus dengan negara-negara tersebut. Masalah dengan Iran, Irak,
Suriah, dan sampai batas tertentu, Turki adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih berpikiran mandiri. Karena sejarah, budaya, dan identitas mereka, mereka ingin sepenuhnya mandiri, dan oleh karena itu telah terjadi konflik ini selama bertahun-tahun. Bahkan Shah Iran, yang banyak orang katakan adalah boneka Inggris dan Amerika, menyadari pada titik tertentu di tahun 70-an bahwa Iran harus menghapus atau tidak memperbarui kontrak dengan British Petroleum atau Anglo-Persian Oil Company dan menggunakan pendapatan minyak Iran untuk membeli teknologi dan membangun negara modern yang maju. Itu tidak diterima. Inksefdesi Tengi Serufer, Irak, dan Suriah. Jadi orang-orang yang lebih berpikiran independen ini juga dimanipulasi. Seperti kita memiliki gerakan sosialis di Irak melawan keluarga kerajaan yang dikendalikan Inggris. Kami memiliki hal-hal serupa di Suriah. Mesir misalnya juga merupakan negara dengan identitas sejarah dan kemandirian yang sangat kuat. Jadi negara-negara ini cenderung mendapatkan dari para dewa dari kekuatan dunia, sehingga mereka tidak dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri. Maksud saya, Irak didukung tentu saja selama tahun 70-an. Kami memiliki perkembangan ekonomi dan ilmiah yang fantastis. Dan kemudian pada tahun 80-an, saat Irak berperang dengan Iran, Irak mendapatkan semua dukungan yang bisa didapatkan dari timur dan barat untuk melawan Iran. Jadi Irak berkembang pesat sambil berperang. Tapi kemudian setelah itu, giliran Irak untuk Anda tahu dikendalikan dan pada dasarnya dihancurkan. With emeritus septi Khamenei usagi resmals in persphrase and jing. Some people, especially in Europe, blame. Beberapa orang, terutama di Eropa, menyalahkan banyak hal yang terjadi di Asia Barat sebenarnya pada agama Islam. Tesis bahwa Islam itu sendiri adalah agama yang secara inheren penuh kekerasan, terutama di kalangan konservatif sayap kanan, cukup populer. Apa pandangan Anda tentang itu? Maksud saya, apa dampak agama-agama di wilayah tersebut? The impact of the religions in the region. Ini cukup ironis, karena semua gerakan independen, gerakan anti-kolonialis, tidak bersifat religius. Mereka adalah gerakan sekuler, gerakan nasionalis Arab, terutama pada tahun 40-an dan 50-an, yang ingin menyingkirkan kendali Inggris dan Prancis serta lainnya. Namun kemudian Inggris dan kemudian Amerika mendukung gerakan Islam untuk melawan kekuatan nasionalis. Seperti di Mesir, Inggris dan Amerika kemudian mendukung Ikhwanul Muslimin karena mereka menggunanya sebagai penyeimbang terhadap Gamal Abdel Nasser dan para pemimpin sekuler nasionalis. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sosialis, penyangkal Tuhan, jadi mereka menggerakkan kekuatan Islamis melawan mereka. Semas beskriet Sri Surya. Straya prisurabi as hukum Islamis, dan dukun mengganggu Barat. Ya, jadi masalahnya bukan Islam. Islam telah digunakan, dan terutama Islam militan adalah fenomena baru sebenarnya, yang muncul dengan Perang Dingin. Ada gerakan nasionalis, gerakan anti-kolonialis di hampir semua negara Arab. Kemudian mereka terpaksa pergi ke kubu sosialis. Inggris dan Amerika bisa memobilisasi gerakan agama Islamis yang terbelakang untuk mengatakan bahwa ini adalah komunis yang menolak Tuhan. Mereka menolak Tuhan dan menolak Islam. Inilah time mereka mau memerintah di Afghanistan. CIA dan M-Nas dengan bantuan Bolagi di Teluk Arab memobilisasi gerakan jihad Islam dan sebenarnya melakukan Fani di Afghanistan dibanding Inggris dan Amerika. Under the aegis of the British and Americans. So they used Islamic movement, Islamic jihad movement. Jadi mereka menggunakan gerakan Islam, gerakan jihad Islam, gerakan Islam militan, dan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap gerakan nasionalis sekuler di dunia Arab bahkan di Pakistan. Jadi tidak benar bahwa masalah-masalah ini sebenarnya melekat pada Islam. Islam dulu dianggap sebagai agama, tetapi sekarang dia kekuatan politik. Kondisi yang diciptakan di wilayah tersebut oleh kekuatan global memaksa masyarakat untuk beralih ke identitas Islam, karena tidak ada tempat lain untuk pergi. Seperti di Irak, ketika pada tahun 2003, Amerika Serikat dan Inggris menginvasi Irak dan menghancurkan negara Irak,
yang merupakan negara sekuler, tidak ada tempat lain bagi masyarakat untuk mencari perlindungan dan identitas psikologis selain suku. Psychological identity other than the tribe, we became a tribal society again, and Kita kembali menjadi masyarakat suku dan masyarakat religius. Jadi Anda kehilangan segalanya. Anda tidak memiliki apa-apa lagi. Jadi Anda kembali ke agama Anda, di mana Anda menemukan perlindungan untuk jiwa Anda, untuk identitas Anda. Karena negara bangsa tidak ada lagi. Di Irak, bahkan setelah 2003, dengan konstitusi baru yang diubah, itu menjadi negara sektarian, masyarakat yang terpecah secara etnis oleh konstitusi itu sendiri. Intim Witsesumalsiu, Esignahabi etnis Aimer, bagi inti dari konstitusi en Widinst Elling. Imarilus Adithai Kaink. The US invasion of Iraq, Iraq became extremely religious society. Irak menjadi masyarakat yang sangat religius. Suriah sekarang akan menjadi masyarakat yang sangat religius dengan dukungan untuk kekuatan Islamis yang kini telah mengambil alih Suriah. Jadi mitos tentang Islam sebagai masalah, itu bukan masalahnya karena, pertama-tama, kita tidak pernah memiliki negara Islam. Semua negara ini berada di bawah Kekaisaran Ottoman, yang merupakan kekaisaran militer. Itu bukan kekaisaran teologis. Kemudian datanglah Inggris dan Prancis serta kekaisaran lainnya dan mengambil alih. Jadi orang-orang di wilayah tersebut tidak pernah berhasil mendapatkan negara bangsa modern dan memiliki waktu untuk membangun masyarakat mereka. Orang Mesir mencoba, masih berjuang, untuk memiliki negara sekuler, negara modern, orang Suriah, orang Irak, tetapi kemudian datanglah palu besar dan menghancurkan segalanya. Jadi semangat religius Islam, ekstremisme, datang dengan kondisi ini. Itu bukan sesuatu yang ilipik atet pemerintahan. It is not inherent with the societies there. You've lived or you're living in both worlds. Maksud saya, Anda telah hidup atau sedang hidup di kedua dunia. Dan Anda juga melihat Eropa, saya harap, juga dari sudut pandang seseorang yang melihatnya dari Irak. Bisakah Anda menjelaskan kepada diri sendiri bagaimana masyarakat Barat, dan maksud saya terutama orang Eropa, dan juga orang Amerika Utara, bagaimana bisa, di satu sisi, mereka mengajarkan dan menyatakan semua konsep ini, dan konsep-konsep tersebut berubah seiring waktu, selama 100 tahun, bukan? Mereka mengajarkan, seperti katakanlah, dogma agama pada awalnya. Kemudian mereka mengajarkan dogma liberal, tetapi mereka terus-menerus merusaknya sendiri. They constantly undermine them themselves, and like what you just explained, one of these. Dan seperti yang baru saja Anda jelaskan, salah satu contohnya adalah tentu saja apa yang terjadi di Mesir setelah Arab Spring ketika Mubarak tersingkir. Dan yang muncul adalah presiden pertama yang terpilih secara demokratis, yaitu Mr. Morsi, bukan? Kemudian dia dicopot dan pergi. Dan Al-Sisi naik ke tampuk kekuasaan, dan Morsi meninggal di penjara. Presiden pertama yang terpilih secara demokratis meninggal di penjara. Dan seluruh Barat pada dasarnya hanya bertepuk tangan sedikit, karena tidak ada yang menyukainya. Karena dia berasal dari Ikhwanul Muslimin, dan lebih berpikiran nasionalis, dalam arti lebih patriotik kepada rakyatnya, dibandingkan dengan Mr. Al-Sisi, yang segera membuat kesepakatan, bukan dengan kekuatan yang ada. Right, with the powers to be, and this is such a blatant. Dan ini adalah pelanggaran yang sangat jelas terhadap inti dasar dari apa yang pada saat itu di tahun 2010-an AS dan Eropa ajarkan dalam hal demokrasi secara keseluruhan. Anda dianggap tertinggal jika bukan demokrasi. Bagaimana mungkin orang Eropa sendiri tidak dapat melihat untuk kekurangan kata yang lebih baik betapa banyaknya kemunafikan dalam pendekatan mereka, dalam pola pikir mereka terhadap orang lain. Toward other peoples. Yeah, they see we have to differentiate. Ya, apakah Anda melihat kita harus membedakan antara rakyat Eropa dan elit Eropa? Karena elit sekarang lebih terpisah dari populasi dan aspirasi populasi. Ada begitu banyak kebencian terhadap elit politik di Eropa, tetapi juga di Amerika Serikat. Jadi kita memiliki, Anda tahu apa yang kita sebut masalah oligarki di Eropa, tetapi ini sebagian besar adalah masalah Inggris dan juga di bekas kekaisaran di Eropa. Kita memiliki elit oligarki, keuangan, ekonomi, dan militer yang mengendalikan dalam banyak hal proses politik.
Rakyat diundang sesekali untuk berpartisipasi, tetapi tidak ada mekanisme checks and balances dan akuntabilitas yang nyata untuk para pemimpin politik. Anda bisa memilih mereka keluar di pemilu berikutnya, tetapi kemudian Anda akan berakhir dalam siklus yang sama lagi. Jadi para elit yang telah membentuk sejarah Eropa dan sekarang transatlantik adalah pertarungan ini. Kekuatan oligarki ini berusaha mempertahankan kekuasaan mereka meskipun ada liberalisasi dan demokratisasi masyarakat yang terjadi selama abad ke-19 dan ke-20. Di Amerika Serikat ada revolusi Amerika, tetapi juga seringkali terkena dampaknya. Banyak presiden Amerika yang dibunuh, Anda tahu, oleh kekuatan-kekuatan ini. Jadi untuk menjadikan Amerika Serikat juga sebagai kekaisaran lain, yang merupakan gambaran dari kekaisaran Inggris, inilah esensi dari hubungan khusus antara Inggris dan Amerika Serikat. Dan saya melihat ini sendiri dengan sangat jelas. Anda melihat kemunafikan ini, tetapi juga Anda tahu, orang-orang mengatakan Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003 untuk mendapatkan minyak. Itu tidak benar. Amerika Serikat tidak mengambil minyak Irak. Dua hal terjadi. Tony Blair, yang merupakan perwakilan dari kerajaan Inggris, bisa dikatakan, dan hubungan transatlantik mengatakan bahwa prinsip perdamaian Westphalia tentang kedaulatan negara sudah usang. Itu sudah selesai. Mereka mempraktikkannya di Yugoslavia, kampanye pengeboman terhadap Yugoslavia pada tahun 1999. Namun kemudian, itu paling jelas digunakan di Irak, di mana seluruh dunia menentang invasi ke Irak dengan dalih senjata pemusnah massal yang tidak ada yang bisa membuktikan keberadaannya. Tetapi Tony Blair mengatakan, ini bukan tentang senjata pemusnah massal. Ini tentang hak kita sebagai dunia bebas yang beradab untuk menentukan nasib apa yang disebut. Mereka juga menyebutnya kemudian, tanggung jawab untuk melindungi orang lain, bahwa kita dapat menginvasi negara, kita dapat melanggar kedaulatan mereka jika kita merasa perlu untuk campur tangan di negara-negara tersebut. Dan inilah yang mereka coba lakukan, menetapkan presiden dengan melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh prinsip perdamaian Westphalia. Jadi ini adalah tujuan nomor 1. Tujuan nomor 2 di Irak bukan untuk mengambil minyak, tetapi untuk membentuk kembali seluruh masyarakat Irak dan juga memastikan bahwa Irak tidak menggunakan uang minyaknya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat, seperti pengembangan teknologi, industri, ekonomi, sosial, dan budaya. Uang ini akan murni digunakan untuk menciptakan masyarakat konsumen yang sekarang kita miliki di Irak. Jadi Amerika Serikat memastikan sejak hari pertama mengambil alih Irak bahwa mereka mengontrol setiap dolar dari ekspor minyak. Sebenarnya, uang minyak tersebut dimasukkan ke dalam sebuah akun. Ekspor minyak Irak, semua uang dikirim oleh pembeli ke akun Federal Reserve di Bank New York yang telah dikendalikan oleh Presiden Amerika sejak 2003. Orang Irak menerima bantuan setiap bulan untuk membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, serta untuk membayar gaji orang-orang. Namun, tidak ada pembangunan ekonomi. Tingkat kemiskinan di Irak sekitar 30% hingga 40%. Kami memiliki jutaan orang pengangguran, tetapi mereka diberi pekerjaan secara formal untuk mendapatkan gaji. Pada akhirnya, mereka tidak menghasilkan apa-apa dan tidak bekerja. Dengan cara ini, Irak sekarang menjadi masyarakat konsumen murni. Tidak ada yang benar-benar dibangun kembali sejak 2003, dan infrastruktur yang ada telah memburuk. Sistem pendidikan dan sistem perawatan kesehatan tidak berfungsi, dan seterusnya. Jadi apa yang ingin dilakukan oleh para elit di Amerika Serikat dan Inggris adalah menetapkan presiden tentang bagaimana mereka dapat membentuk kembali nasib semua orang karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kemudian, mereka menyebutnya sebagai tanggung jawab untuk melindungi demokratisasi, pembangunan bangsa. Mereka menggunakan semua nama indah ini untuk bencana yang mereka buat sendiri. Inilah yang telah terjadi selama bertahun-tahun melalui intervensi semacam ini. Kita melihat situasi di Libya, di mana Uni Eropa juga terlibat dalam penggulingan Gaddafi. Itu juga di bawah prinsip tanggung jawab untuk melindungi.
Tetapi yang terjadi adalah mereka memberdayakan kekuatan Islamis. Di Suriah, hal yang sama terjadi. Dan kemudian kita memiliki ISIS. Banyak politisi, pemimpin, dan orang intelijen Amerika memperingatkan bahwa apa-apa yang dilakukan akan membuat ini terjadi, bahwa gerakan Islam ekstremis akan mengambil alih. Dan kemudian tidak ada yang peduli. Anda tahu, kami ingin menyingkirkan mereka. Assad yang membunuh anak-anak, Anda tahu, jadi tidak masalah siapa yang kami gunakan dan persenjatai untuk mencapai tujuan itu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan demokrasi, atau Anda tahu, hak asasi manusia, atau melindungi orang atau apapun. Orang-orang di Eropa tentu saja tidak memiliki pilihan dalam hal ini. Mereka diberi informasi setiap hari, informasi yang dibesar-besarkan tentang dunia, betapa buruknya para pemimpin ini, dan mengapa kita harus menggulingkan mereka. Jadi itulah situasinya. Orang-orang di Eropa dan Amerika Serikat sebenarnya memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang apa yang dilakukan pemerintah mereka di seluruh dunia dan apa yang sedang terjadi. Orang-orang berpikir mereka mendapatkan informasi yang baik, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ini lebih buruk. Maksud saya, ini lebih buruk daripada sekadar kurang informasi. Anda salah informasi. Anda terus berpikir bahwa orang Eropa adalah pihak yang baik yang mencoba pergi dan membantu orang-orang terbelakang di Timur Tengah, bukan? Padahal sebenarnya, yang Anda lakukan adalah menimbulkan kekacauan di Asia Barat. Dan sekarang sudah 21 tahun sejak Perang Irak Kedua, bukan? Beberapa bulan yang lalu, saya berbicara dengan seorang penonton Irak dari acara ini, dan dia pasti tinggal dekat dengan tempat Anda dibesarkan, dekat dengan Sulaimaniyah. Maksud saya, dia berasal dari daerah Kurdi di Irak. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa bahkan setelah 20 tahun, infrastruktur listrik, infrastruktur tenaga listrik, hanya sebagian kecil yang dibangun kembali. Mereka masih mengalami pemadaman listrik 20 tahun kemudian, seperti berjam-jam tanpa listrik. Hours and hours without electricity. And that's 20 years on because they're not able, Dan itu sudah 20 tahun berlalu, karena mereka tidak bisa, mereka tidak diizinkan untuk membangun kembali bendungan dan infrastruktur listrik. Dan semua uang yang sebenarnya berasal dari wilayah itu berakhir di Amerika Serikat, dan sama sekali tidak di bawah kendali pemerintah Irak, meskipun sekarang ada pemerintah Irak. Tapi bagaimana struktur ketergantungan itu bekerja? Karena entah bagaimana kontrol itu ada, bukan? Kontrol AS atas orang-orang bersenjata di Irak, juga masuk ini step ending. Bagaimana sebagainya? Ya, saya sudah memberitahu Anda tentang perubahan dalam konstitusi Irak. Kami memiliki sistem presidensial republik di mana presiden seharusnya dipilih oleh rakyat. Jadi Anda memiliki presiden mirip dengan sistem Prancis sebenarnya atau sistem Amerika. Dan kemudian presiden memilih para menteri. Yang terjadi adalah konstitusi Irak diubah pertama-tama menjadi sistem parlementer. Dan kedua, mereka memasukkan ke dalam konstitusi bahwa ada semua kelompok yang berbeda ini. Seperti yang mereka lakukan di Lebanon, di mana mereka mengatakan Perdana Menteri harus Syiah karena itu mayoritas, Presiden harus Kurdi, dan Ketua Parlemen yang mengendalikan Parlemen harus Sunni. Jadi, Anda tahu, segalanya di Irak menjadi berdasarkan prinsip etnis sektarian. Dan di dalam masing-masing kelompok ini, Syiah, Sunni, dan Kurdi, ada faksi-faksi. Kurdi memiliki 2 faksi besar dan 1 faksi independen. Di antara Sunni, ada 5 atau 6 faksi berbeda. Syiah memiliki 10 faksi berbeda. Jadi ketika orang memilih pemerintah, Anda harus memastikan bahwa semua kelompok ini, kepentingan mereka dan milisi mereka dilayani dari mangkuk pendapatan pemerintah. Sistem Irak, seperti yang saya jelaskan, disatukan dengan permen karet, bahkan bukan lem. Dan permen karet itu adalah uang minyak. Yang terjadi adalah Irak memompa minyak. Irak sekarang menjadi pengekspor minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, dengan 4 juta barel saya kira.
Rusia tidak jelas berapa banyak. Jadi semua pendapatan dari ekspor minyak masuk ke rekening bank di Bank Federal Reserve New York. Rekening bank yang secara formal milik Irak, tetapi dilindungi oleh Presiden Amerika sejak 2003 di bawah perintah eksekutif 1303. Diperbarui setiap tahun oleh Presiden Amerika pada bulan Mei. Kemudian AS mengirim uang setiap bulan tunai dengan pesawat ke Irak. Orang Irak membayar untuk transportasi pesawat. Tunai? Mereka mengirim uang kertas dolar AS fisik. Ya, dolar AS. Tapi Irak bukankah memiliki mata uang sendiri? Tidak lagi. Irak memiliki mata uang. Uang itu masuk ke Bank Sentral Irak. Dan kemudian Bank Sentral Irak membawa uang yang setara dengan uang tunai tersebut. Namun ekonomi Irak menjadi ekonomi tunai. Kami tidak memiliki sistem perbankan yang nyata. Dan ada begitu banyak uang tunai. Korupsi sangat merajalela. Sebenarnya, orang Amerika yang memulainya. Mereka menyebar uang tunai ke seluruh negeri kepada milisi dan kelompok-kelompok, dan mereka menciptakan korupsi besar yang kita miliki di Irak. Namun kemudian uang tunai ini setelah setiap pemilu hanya 20% dari rakyat Irak yang memilih karena mereka tidak lagi percaya pada pemerintah. Setelah pemilu ini, semua partai yang berbeda dari kementerian yang berbeda dialokasikan ke setiap partai politik atau kelompok yang berbeda. Misalnya, Kementerian Perdagangan dialokasikan ke kelompok ini, Kementerian Pertahanan, karena memiliki banyak kontrak. Dan Kurdi selalu mengendalikan Kementerian Luar Negeri. Anggaran kementerian-kementerian ini tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi oleh partai yang mengendalikan kementerian tersebut. Jadi banyak uang itu, ada banyak kontrak untuk membangun proyek listrik, pergi ke perusahaan palsu, dan uangnya menghilang. Kontrak militer, miliaran dolar pergi ke individu, dan tidak ada yang tahu siapa mereka. Ketika seseorang tertangkap, mereka diampuni oleh presiden atau perdana menteri. Lihat suatu tikto, ang mereka lakukan setelumpo, idealis menginstitusionalisasi sektarianisme dan menginstitusionalisasi korupsi. Madwa datikus nemsistat ang kekebrandaan semudah. Ano steps pemerintahan yang katho. A unified government. Exactly. A deadlock. Exactly. A So real this deadlock. unstable Tepat sekali. Jadi dalam situasi yang tidak stabil ini, orang Amerika masuk, dan Inggris, Iran, Turki, Emirat, Yordania, dan Arab Saudi mengendalikan kelompok-kelompok yang berbeda. Mereka menjaga semua orang tetap di tempatnya, tetapi hanya jika mereka mendengarkan. Amerika Serikat memberitahu pemerintah Irak, jika Anda tidak berperilaku, Anda akan diganti. Anda tidak akan mendapatkan uang tunai di akhir bulan. You don't get the cash at the end of the month. And then the people Dan kemudian orang-orang yang menunggu gaji mereka akan turun ke jalan, dan akan ada darah di jalanan. Begitulah cara orang Amerika mengendalikan politik Irak. Di akhir bulan, jika Anda tidak mendapatkan uang tunai yang datang dengan pesawat, orang-orang akan turun ke jalan, karena rakyat Irak tidak memiliki sumber uang lain selain uang tunai ini yang datang dengan pesawat. Kami memiliki sekitar 5 hingga 6 juta orang yang bekerja di negara, pensiunan, dan orang-orang yang mendapatkan jaminan sosial. Mereka mendapatkan gaji di akhir bulan, dan gaji itu yang membuat rakyat Irak tetap hidup. Kami mengimpor hampir semua makanan, semua pakaian, semua sepatu, semua perangkat rumah tangga, semua mobil. all the household devices, all the cars, everything in Iraq is imported either from Segala sesuatu di Irak diimpor, baik dari negara tetangga atau dari Cina atau dari tempat lain. Irak hampir tidak memproduksi apapun. Jadi inilah yang terjadi pada Irak, dan inilah cara Irak tetap hidup. Stabil, tetapi benar-benar goyah. Begitu harga minyak turun di bawah $60, maka itu adalah akhir dari masyarakat, karena pemerintah sudah tidak bisa bertahan. Setiap tahun, kita memiliki 250.000 lulusan dari universitas. Populasi Irak telah tumbuh sangat cepat. Jadi setiap tahun, kita memiliki 250.000 orang muda yang lulus dari universitas. Jumlah yang sama dari orang yang tidak berpendidikan masuk ke pasar kerja, seperti 500.000 orang setiap tahun. Berapa besar populasi Irak sekarang? Maper 2 juta. 20 tahun yang lalu adalah 20 juta. Jadi telah berlipat ganda dalam 20 tahun. 20 million 20 years ago, so it has doubled in 20 years. So the population growth is enormous, is rapid. Pertumbuhan penduduk sangat besar dan cepat.
ada 500 juta orang muda yang masuk ke pasar tenaga kerja dan pemerintah harus mencari pekerjaan untuk mereka. Namun, tidak ada produksi, tidak ada industri, tidak ada pembangunan infrastruktur, tidak ada pertanian, dan tidak ada pengembangan ilmiah atau teknologi. Jadi, yang dilakukan pemerintah adalah menjanjikan berbagai pihak bahwa mereka akan menyediakan pekerjaan negara, jika mereka terpilih. Am kimempithing in embuthwower duo orang. Iwer, ada wapoan if the die sim. So net brang and the 6 ranking prince book mathinged. Just because they need to get a salary at the end of the month. So this is Jadi ini benar-benar tanpa harapan. Sekarang ada upaya untuk mengubah kenyataan ini. Irak tentu saja dilanda kekerasan sektarian dan terorisme. Ketika Amerika menyerbu, sudah ada orang-orang Al-Qaeda yang bertempur di Irak. Namun, alih-alih menyerang orang Amerika, mereka menyerang orang-orang Syiah Irak, meledakkan masjid dan hal-hal lainnya. Mereka menyebut diri mereka perlawanan, tetapi ada beberapa perlawanan Irak di mana mereka menyerang pasukan Amerika dan Inggris. Namun, banyak sekali terrorin kifran forks tak stang step tiu benithtur, menciptur tuains smerid ini. and creating this sectarian violence. And then we had ISIS coming in 2014. Kemudian, pada tahun 2014, ISIS datang dari Suriah, menyerbu Irak, dan kemudian orang-orang Irak berhasil mendorong mereka kembali berkat banyak dukungan dari Iran. Sebenarnya, Iran mendukung Irak ketika Amerika Serikat tidak banyak menawarkan bantuan. Namun kemudian Amerika terlibat ketika Trump menjadi presiden, dan mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi, Amerika dan Iran sebenarnya bekerja berdampingan, bukan bergandengan tangan, tetapi berdapamti yang magnostal verstand. Tiwar Habib Smalas, Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi, Yukam Malarang Ekonom Brian, orang yang sebahlit pintingan, Murtandin Menteri Miak Iyek Stim Prontuan, Merbowo Brizangs. Under the current regime. He managed to get an agreement with China. Dia berhasil mencapai kesepakatan dengan China. Di Irak, mereka menyebutnya minyak untuk konstruksi, minyak untuk rekonstruksi, yang berarti dari 1 juta barel minyak yang dijual Irak ke China setiap hari, uang dari 100.000 barel akan disimpan dalam dana pembangunan di China, di mana untuk setiap $1 dari uang minyak Irak, bank-bank China akan menambahkan $8,000. Jadi Anda mendapatkan sekitar 15 hingga 85%. At its half squid deposit 10 miliar dalam Venice abroad. Sebagian betal menyeskisteng. 15 to 85%. So you get $10 billion deposit in that fund, partly by Iraqi oil money and partly by loans from Chinese banks. And then sebagian dengan pinjaman dari bank-bank Tiongkok. Dan kemudian Irak terus mengalirkan uang dari 100.000 barel ini dari 1 juta yang dibeli Tiongkok setiap hari. Dan uang tersebut akan dialokasikan hanya untuk pengembangan infrastruktur di Irak yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jadi pada tahun 2019, Perdana Menteri Irak pergi ke Tiongkok dengan delegasi terbesar. Namanya Adil Abdul Mahdi, dan dia membuat kesepakatan luas dengan provinsi-provinsi di Tiongkok, perusahaan-perusahaan di Tiongkok, seperti memiliki satu provinsi, bekerja sama dengan provinsi Irak, dan menentukan proyek infrastruktur yang ingin mereka bangun. Jadi, ada sekitar 500 proyek strategis yang dibahas. like 500 strategic projects discussed. What happened then after signing these agreements in Beijing? Setelah menandatangani perjanjian-perjanjian ini di Beijing, segera setelah Perdana Menteri kembali ke Baghdad di bandara, terjadi revolusi warna. Ada darah di jalanan, dan ada orang-orang menembak. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Menembaki para demonstran, hingga dia terpaksa mengundurkan diri setelah hanya beberapa bulan. Kemudian perjanjian Irak-Cina ditangguhkan, jadi tidak ada yang terjadi. Ini adalah satu-satunya saat ketika pemerintah Irak mencoba melakukan sesuatu untuk menghidupkan kembali ekonomi Irak, tetapi itu disabotas. Perdana Menteri yang sama terlibat perselisihan dengan Presiden Trump, yang membunuh Qasem Soleimani, komandan Iran, dan kepala milisi Syiah Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, di Baghdad. Militia Abu Mahdi al-Muhandis in Baghdad. And
Dan Anda tahu, menghina orang Irak. Jadi ketika parlemen Irak memilih atas dorongan Perdana Menteri yang sama untuk mengusir pasukan Amerika dari Irak dan memiliki resolusi baru, Presiden Trump mengancam akan menyimpan semua uang minyak Irak untuk menyita semua uang tersebut. Maka Perdana Menteri Irak mengundurkan diri. Ada Perdana Menteri baru, kepala intelijen, yang goyah. Orang-orang menyebutnya agen. Dia menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun, dan situasinya tetap seperti itu. Ada Perdana Menteri baru ini, yang diharapkan orang-orang akan menghidupkan kembali perjanjian dengan China. Saya mengunjungi Irak, diundang oleh Dewan Penasihatnya, untuk memberi pengarahan tentang apa yang menurut saya harus dilakukan dengan perjanjian China ini. Saya melakukannya. Saya bertemu dengannya 2 kali di awal masa jabatannya. Saya memberinya penjelasan tentang pentingnya mengembangkan perjanjian Irak-China dan menetapkan 2 rencana 5 tahun untuk rekonstruksi Irak, serta merundingkan kembali seluruh kesepakatan. Saya mengusulkan untuk menjadi bagian dari tim yang akan mengerjakan ulang seluruh perjanjian tersebut. Saya juga mengusulkan pembentukan Bank Pembangunan Irak dengan menggunakan 5% dari pendapatan minyak yang akan disimpan di Bank Pembangunan Irak terpisah dan menggunakan bank tersebut untuk mengeluarkan kredit bagi industri menengah dan kecil serta proyek pertanian di Irak. Namun, kedua usulan ini ditolak. Perdana Menteri sendiri menyukai ide tersebut, tetapi orang-orang di sekitarnya, semua partai yang menempatkannya di sana, Romaterdai, Anstimpliki Dual di parlemen, menempatkan di sini sebagai main-mainti konsensus. Konsensus minimum, kan? Seolah-olah TM and to be personally sensat before. Ya, jadi ide-ide ini tidak diambil. Dan situasinya terus berlanjut seperti sekarang. Irak berada dalam situasi keuangan yang sangat genting, karena pemerintah hampir tidak bisa membayar gaji jutaan orang ini di akhir setiap bulan. Amerika Serikat mencekik sistem perbankan Irak dengan mengatakan bahwa banyak uang tunai mengalir ke Iran dan Rusia dan sebagainya. Tuhan buat Irak untuk menggunakan Bank Yordania dan Emirat dan imporong dengan mentransfer uang dari negeri. Bank-bank Irak terdatang dengan guritiali. Jadi tidak diuluk bank miles di Bank Yordania Emirat. Semestinya ini adalah torit monol this conduct. Mesra bersemitak. Pengembang minyak Irak adalah perusahaan-perusahaan Tiongkok, perusahaan-perusahaan Rusia, dan perusahaan-perusahaan Malaysia. Mereka adalah yang bekerja keras untuk mengembangkan industri minyak Irak. Tapi wisnya tersebut pergilah ke Amerika Serikat. Ini adalah cara yang sangat jahat, sambil berpura-pura bahwa Irak adalah negara berdaulat. Padahal sebenarnya itu adalah protektorat. Maksud saya, dengan cara apapun, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kedaulatan. Mari Srisik Samthiu, that I smooth wigaknak in a bowie toward member drawn. And though, Shia Irak dikendalikan meranging. Itu sesuatu semakin enyu, bahkan. Soalnya mereka memproyeksikan semua yang mereka lakukan ke sebuah kekuatan yang sebenarnya. Dengan term sel, fuel kena ingkul repamting weapons. Tapat shisati. Ya, dan juga peran Iran penting di Irak, karena gas Iran adalah yang membantu Irak memproduksi listrik. Sedikit listrik yang ada di Irak. Anda tahu, Amerika Serikat tidak membantu membangun kembali apapun. Dan alasannya adalah bahwa bahan bakar untuk pembangkit listrik harus berasal dari Iran karena sumber daya gas Irak tidak begitu besar dan belum ada cukup pekerjaan untuk mengembangkan ladang gas Irak. Jadi Iran sebenarnya telah menyediakan Irak selama bertahun-tahun di bawah pendudukan Amerika. Iran dengan murah hati menyediakan Irak dengan gas alam untuk menjalankan pembangkit listrik. Dan seringkali, Iran bahkan dibayar karena orang Amerika akan menghentikan pembayaran. Jadi ini adalah situasi yang sangat absurd. Tapi masih ada harapan.
in total. But there is still hope. I mean, we have a whole movement in Iraq now. Maksud saya, sekarang kami memiliki seluruh gerakan di Irak untuk jalur sutra. Ini disebut gerakan jalur sutra. Orang-orang mencoba menjelaskannya kepada orang lain. Saya sendiri melakukannya di Facebook online. Ada orang lain juga. Sayangnya salah satu teman kami yang paling vokal baru saja meninggal karena kanker. Namanya Karim Badr. Dia sering siaran langsung di Facebook setiap minggu, memberitahu orang Irak apa yang salah dengan sistem, memberi informasi tentang Belt and Road, Global South, BRICS, dan semua perkembangan ini, serta bagaimana mereka harus keluar dari ekonomi perbatasan ini. Sayangnya, dia meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi kami memiliki banyak orang. Kami memiliki anggota parlemen muda yang sangat cerdas, anggota parlemen independen yang berjuang untuk ide-ide ini, untuk membuat Irak mandiri, untuk membangun kembali ekonomi Irak. Jadi masih ada harapan. Dan inilah yang istimewa dari orang Irak. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka tetap berharap bahwa esok akan lebih baik, dan mereka akan terus bekerja untuk itu. Mereka terus mendidik anak-anak mereka, dan mereka tahu suatu hari situasi ini akan berubah menjadi lebih baik. Dan itulah yang membuat orang tetap hidup. Itulah yang membuat saya tetap optimis juga di dunia yang penuh absurditas ini. Saya senang mendengar itu karena saya pikir, terutama dalam situasi-situasi tersebut, optimisme sangat penting. Kita sekarang memasuki periode baru ini, bukan? Kita jelas sudah selesai dengan era pasca Perang Dingin. Cukup menarik bahwa selama 30 tahun kita menyebutnya periode pasca Perang Dingin. Dan sekarang kita mengerti bahwa periode itu sudah selesai. Dan kita mungkin perlu nama baru untuk itu. Tetapi itu sudah selesai. Kita sekarang berada dalam apa yang kita sebut multipolaritas baru ini. Di satu sisi ada janji besar dalam hal ini. Karena mungkin ada lebih banyak opsi untuk perjanjian perdagangan yang sebenarnya. Dan lebih banyak koneksi juga dengan Rusia, dengan Iran, dengan Tiongkok untuk Irak. Karena distribusi kekuasaan, bukan? Jika kekuatan AS dan Eropa Barat menurun dalam kepentingan struktural, jika akan ada sistem perdagangan BRICS dan bukan mata uang, tidak akan pernah ada mata uang BRICS. Tetapi mungkin ada lembaga keuangan BRICS, mekanisme keuangan, ya. Di satu sisi, itu memiliki janji besar, menurut saya, untuk negara-negara seperti Irak. Di sisi lain, ini juga datang dengan bahaya baru bahwa kekuatan-kekuatan ini mungkin sekali lagi mencoba untuk hanya mengkanibal dan menyerang Irak. Apa pendapat Anda tentang ini? What is your feeling about this? No, I think we are in a moment now with all the. Saya pikir kita sedang berada di momen sekarang dengan semua kecenderungan positif untuk mengakhiri perang di Ukraina dan mendapatkan semacam pendekatan dengan Rusia. Tetapi, kita juga harus menyelesaikan perbedaan dengan China, terutama perbedaan AS dengan China. Karena kita bisa, maksud saya, jika orang-orang memikirkan rakyat Eropa, rakyat Amerika Serikat, apa yang menjadi kepentingan mereka? Bukan kepentingan mereka untuk berperang. Setiap friend amithi sa tesoro dini. Dan Eropa, kini potensi tertentu. Maksud saya, kami telah membahas ini di Belt and Road Institute selama beberapa tahun sekarang, bahwa kita seharusnya bekerja sama dengan China di Afrika, misalnya, membangun infrastruktur, membangun industri dan pertanian, serta membiayai proyek-proyek ini, berpartisipasi dengan China dan memberikan pinjaman serta kredit untuk membangun proyek-proyek ini, karena ini penting untuk kepentingan Eropa. Kami memiliki banyak industri, kami memiliki banyak perusahaan, kami memiliki kemalkis yang aktif atau mengling. Dan mereka bisa berjunis memiliki kemakmuran teknik Rinzaka. Dan saya pikir filosofi win-win dari China bukan hanya tatlik licik dengan agenda telah sembunyi. Mereka percaya mengenal hal ini. Mereka percaya bahwa semua orang bisa makmur jika kita bekerja sama. Tidak ada batasan untuk ini. Dan jika kita menyingkirkan gagasan geopolitik permainan zero-sum dari kekaisaran Inggris dan kekaisaran lainnya yang ada, kekuasaan dan dominasi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.
Aliran yang disebut realis ini telah menjadi sumber dari banyak kejahatan yang kita lihat, di mana ini adalah perang semua orang melawan semua orang. Dan kita memiliki sumber daya yang terbatas. Dan pertarungan adalah tentang sumber daya terbatas ini. Cara untuk mengendalikannya adalah dengan membangun kekuatan militer dan mendominasi serta menghancurkan yang lain. Atau memiliki keseimbangan kekuatan atau perang dingin, di mana negara-negara kecil dihancurkan di bawah tekanan. Jadi jika kita mengubah ideologi itu, jika kita mengubah cara melakukan sesuatu, saya pikir akan ada harapan untuk Irak, akan ada harapan untuk banyak negara, tapi juga akan ada harapan untuk rakyat Swedia, untuk rakyat Jerman, untuk rakyat Amerika, karena saat ini, dan kita telah melihat ini selama beberapa dekade, kita memiliki infrastruktur yang menurun, sistem pendidikan, sistem kesehatan, standar budaya, standar moral, segala macam hal telah menurun di Eropa. Dan itu adalah thing T. It's stid di adoptive the forged symbol of crime. Di Eropa and Chuserang. At least in Europe and in the United States, a post-industrial society. Masyarakat pasca industri, budaya pasca modernis, pertarungan melawan seluruh dunia, upaya untuk merongrong orang lain agar tetap di atas, finansialisasi ekonomi, dan keyakinan bahwa pasar keuangan adalah masa depan. Anda tidak perlu berinvestasi dalam jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Anda bisa menaruh uang dan sumber daya dana pensiun Anda di London dan Wall Street dan membuat uang itu tumbuh di sana. Begitulah cara Anda mendapatkan keuntungan. Justru Anda mencintai kan di memang verwelta orbs of rice through that timberth and sebagainya. Imais to wear, gav through gobble tat. This ideology is what has destroyed the West, and we become. Dan kita menjadi, dengan ini, Anda tahu, kebijakan luar negeri, hukum rimba, dunia baru-baru ini berada di ambang perang nuklir. Maksud saya, kita benar-benar berada di ambang perang nuklir. Orang-orang bahkan tidak menyadarinya. Jadi ada harapan untuk dunia jika kita meninggalkan ideologi beracun ini dan mulai memikirkan kembali bagaimana Eropa menjadi makmur, terutama setelah Perang Dunia II, dan bagaimana Amerika Serikat menjadi makmur. Karena mereka berinvestasi dalam masyarakat, berinvestasi dalam manusia, berinvestasi dalam infrastruktur, kemajuan teknologi, pendidikan, dan sebagainya. Inilah yang dilakukan China. Itulah mengapa China berkembang. Dan setiap negara di dunia seharusnya melakukan itu. Dan kita harus saling membantu untuk melakukan itu. Ini bukan pembicaraan naif. Anis ingin that sini through deranged before. Agreeing them to solving the need with thumbs to worth. And then for we will enact that team. End these wars and get onto a path of economic development. Strangely enough, actually support. Anehnya, dukungan untuk visi ini saat ini, setidaknya menurut pengamatan saya, datang dari sisi kanan spektrum politik, bukan dari kiri. Banyak partai sayap kanan di Eropa yang mengatakan, kita perlu berhenti membom Asia Barat dan kita perlu membantu mereka berkembang, karena kita tidak ingin mereka datang ke sini, yang merupakan motivasi aneh. Tetapi sebenarnya, menurut pandangan saya, ini mengarah pada pendekatan yang valid dan humanistik terhadap hubungan internasional. Approach to IR. Yeah, that's it's Eine tahu, spore yang hatanakan mo ifasiya agatina. Even marika braise the margumeneth. Immigration netiskes door. Maxa Caesar. Kinamanyat ord for. Saya in hand wiki step fath. most Africans don't want to come here. I didn't want to come to Europe. I think wanted most people want. Tash remangthaf kwehil and kadiro. Ito just rasulit. Ito reopiting na di debe bring nil within Aristro and Eth Pelleave. Be at home. That's how it happened. That's why you had this in 2015. Itulah yang terjadi. Itulah sebabnya Anda memiliki ini pada tahun 2019, di mana semua orang panik di Eropa karena kehancuran Libya, kehancuran Suriah, dan destabilisasi Irak. Dari sinilah para pengungsi berasal. Libya sebenarnya menghalangi migrasi dari Afrika Sub-Sahara karena ada negara Libya yang kuat. Itu mencegah orang Afrika membanjiri Mediterania. Tetapi ketika itu dihapus, semua penghalang ini dihapus. Kami memiliki imigrasi dan pasar budak di Libya.
di mana orang-orang hanya membanjiri Libya dan membayar sedikit uang. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa orang meninggalkan negara mereka? Entah karena alasan ekonomi, karena hidup sangat sulit, dan ada sedikit harapan, terutama bagi kaum muda, atau karena hidup menjadi neraka di bawah perang ini, perubahan rezim, destabilisasi, dan pertarungan antara kekuatan besar dan kekuatan regional. Itulah sebabnya orang meninggalkan rumah mereka. Jadi jika kita memiliki koeksistensi damai yang dikombinasikan dengan pembangunan ekonomi, kami di Schiller Institute sekarang mendorong apa yang kami sebut rencana Oasis untuk membangun kembali Gaza, membangun kembali seluruh Palestina, tetapi juga seluruh wilayah di mana semua orang dapat memperoleh manfaat dengan membangun proyek air, pertanian, infrastruktur, industri, dan sebagainya. Inilah cara Anda membawa stabilitas dan membuat perdamaian bermakna. As noing brang we speak slow, sebenarnya F1, salah satu alasan. Entah, ada orang-orang yang secara aktif bekerja melalui hal ini. Ada yang pikir, pembangunan adalah sesuatu yang harus kita hari. Kita akan mengurangi kekuasaan as masyarakat ini. Kim telling us the word septetat. Mereka to both the wall sebagai mau diunisating. Semua masyarakat lah etat menggunakan sumber mereka untuk diri mereka sendiri. Oke, step maka boleh diurut untuk diri. Dan salah satu alasan mereka membenci China bukan hanya karena China berhasil bangkit dari kemiskinan dan membangun masyarakat yang modern, industri, dan maju secara teknologi, tetapi juga karena China menunjukkan kepada seluruh Afrika, Asia, dan Amerika Selatan bahwa hal itu bisa dilakukan. Anda tahu, orang Eropa dan Amerika berpikir bahwa kolonialisme sudah lama berakhir. Sama sekali tidak. Kita masih berada di tengah-tengahnya. Dan sebenarnya, ada satu bagian dunia yang sedang membebaskan dirinya, yaitu bagian Asia Timur, China, dan Asia Tenggara. Dan Barat panik tentang hal itu, bukan? Seperti, oh tidak, bagaimana beraninya Anda menunjukkan bagaimana hal itu bisa dilakukan? Ya, karena kita harus mewujudkannya. Atau Anda tidak bisa melakukannya secara mandiri. Jadi kita harus menyingkirkan kompleks superioritas ini yang kita warisi dari masa kolonial. Itu sudah berakhir. Sudah selesai, permainan sudah berakhir. Kita harus bangun. Kita harus memperbaiki cara kita dan menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan situasi dunia baru ini. Situasi multipolar di mana negara-negara tidak lagi menerima menjadi negara dunia ketiga. Anda tahu, it seems that negara Afrika seperti Ethiopia dan Mesir, banyak negara Auta di SKK, kita maju dengan sangat cepat. Karena semua jangan tuh hal bisa bukan membangun more. Any set membangun Umar. That we can actually prosper, we can build modern economies, and all these countries, the Gulf countries. Dan semua negara ini, negara-negara Teluk juga, mereka tidak ingin hanya menjadi pengekspor minyak dan pembeli senjata Amerika. Lihatlah Arab Saudi. Arab Saudi sedang menjadi ekonomi industri yang sangat maju. Maksud saya, mereka membangun industri modern di seluruh Arab Saudi. Mereka membangun infrastruktur modern. Mereka menginvestasikan uang mereka bukan di Wall Street dan London serta real estate di Eropa. Mereka sekarang menginvestasikan banyak uang mereka untuk mengembangkan negara mereka. Anda tidak mendengar tentang itu di berita, tentu saja. Yang Anda dengar adalah bahwa Saudi akan menginvestasikan 600 miliar di AS. Ini adalah hal yang sangat menyesatkan. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak benar. Saya mendengarkan Menteri Ekonomi Saudi. Dia berkata, ya, dalam 4 tahun, kita akan memiliki perdagangan dan investasi sebesar 600 miliar. Ya, itu akan terjadi bagaimanapun juga. Itu bukan hal baru. Perdagangan Arab Saudi dengan Amerika Serikat, seperti kebanyakan pembelian senjata, telah berada dalam volume tersebut. Tapi juga orang-orang Saudi akan menginvestasikan sejumlah uang,
Tetapi itu bukan seperti 600 miliar dalam satu investasi di Amerika Serikat. Itu tidak akan terjadi, itu tidak benar. Tidak ada begitu banyak uang yang bisa diinvestasikan oleh orang-orang Saudi. Orang-orang Saudi menginvestasikan puluhan miliar, mungkin ratusan miliar, dalam ekonomi mereka. Di kawasan di Afrika, di China, orang-orang Saudi berinvestasi dalam industri China, dalam industri petrokimia. In China, petrochemical industries. But they're also inviting Namun, mereka juga mengundang perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk membangun industri di Arab Saudi, seperti industri kendaraan listrik dan industri energi terbarukan. Baru-baru ini, Lenovo, perusahaan komputer, memulai pabrik senilai $2 miliar di Arab Saudi. Bagaimana itu dibiayai? Orang-orang Saudi membeli saham yang didedikasikan untuk Lenovo, sehingga mereka dapat memindahkan pabrik atau membangun pabrik di Arab Saudi, di mana orang-orang Saudi sekarang akan membangun komputer, menggunakannya, dan mengekspornya. Inilah yang terjadi di Arab Saudi. Orang-orang Saudi tidak akan menginvestasikan uang mereka di resor wisata dan kasino di Florida. Mereka mungkin melakukan beberapa hal itu untuk menyenangkan Presiden Trump, tetapi masa depan adalah industrialisasi dan modernisasi. Ya, tapi penting untuk melakukannya sambil berpura-pura bahwa Anda mengikuti permainan yang diatur di Washington dan Brussels. Jika tidak, Anda berisiko bahwa kekuatan yang ada mungkin akan menekan Anda. Jadi Anda harus bermain dengan sangat hati-hati dengan berpura-pura bahwa Anda mengikuti sementara. Sebenarnya Anda melakukan hal lain. Satu-satunya hal yang bisa Anda manfaatkan di sana adalah sifat egois orang Eropa dan Amerika yang hanya melihat apa yang mereka lakukan dan katakan. Selama Anda menggunakan jargon yang sama, mereka akan melihat Anda sebagai sekutu yang baik. Jadi, Anda harus memainkan permainan ganda yang sangat cerdas. So you have to play a very intelligent double game. I mean, they are not cheating. They are just saying, look. Ya. Maksud saya, mereka tidak curang. Mereka mengatakan, lihat, kami harus menjaga kepentingan kami. Kamu bisa mendapatkan sebagian, tapi kami juga mendapatkan sebagian. Yang lain mendapatkan sesuatu. Jadi permainan lama sudah berakhir, di mana kamu mendapatkan segalanya. Sekarang lihat, Arab Saudi hampir bangkrut 2 kali dalam 10 tahun, pada 2014 dan 2016, dan kemudian pada 2020 ketika harga minyak turun di bawah $30 per barrel. They have over 90% umurnya på plan vårt hanyu vid $10. Every step mereka malen, kamu mengkumhin ponyak. Is anifematic then, omjasi. And if when the oil price goes down, you are finished. No, I mean, in finance. Tidak, maksud saya, di Maxian, itu hanya reservasi. Itu cukup sederhana. Ne kani versmeint skas vita. Arat lau, sufru brisweng setham anenglam satna. Titik. Period. Exactly. I mean, only if you build Tepat sekali. Maksud saya, hanya jika Anda membangun industri petrokimia, Anda menggunakan minyak untuk memproduksi produk lain. Plastik, cat, bahan kimia, bahan bangunan dari minyak, segala jenis perangkat medis, segala sesuatu hari ini adalah plastik. Anda pergi ke rumah sakit, segala sesuatu di rumah sakit adalah plastik. hospital. Everything in the hospital is plastics. From the devices, from the Dari perangkat, dari bahan yang digunakan, semuanya adalah plastik. Bahkan pakaian bisa diproduksi dari minyak. Jadi jika Anda mengubah sebagian dari itu menjadi produk industri dan membangun industri, maka Anda bisa meningkatkan nilai tambah hingga puluhan kali lipat, bukan hanya beberapa kali. Permainan lama adalah Anda mengekspor minyak seharga $30 per barel, dan kemudian Anda mengimpor semua barang ini. Bahkan, semua uang yang Anda dapatkan dari minyak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda akan barang-barang manufaktur. Jadi sekarang, orang-orang Saudi, Emirat, Kuwait, dan semua negara lainnya ingin memproduksi barang-barang ini di dalam negeri. Mereka ingin mendapatkan sebagian dari nilai tambah minyak dan gas. Nigeria mulai melakukan itu. Untuk pertama kalinya, mereka membangun kilang. Nigeria telah mengekspor minyak mentah selama beberapa dekade. Baru sekarang, mereka masih memiliki sendiri. Maksud saya, orang Nigeria mengekspor minyak mentah dan map dan bensin mobil migrate milikan yang swung jauh lebih tinggi. Ini jelas. No, you have to produce yourself. You have to do it. Tidak, Anda harus memproduksi sendiri. Anda harus melakukannya sendiri agar dapat meraih manfaat dalam jangka panjang.
dan menciptakan latar belakang dari mana Anda bisa melangkah lebih jauh. Tapi Hussein, kita sudah mencapai batas 1 jam. Saya pikir kita sudah sedikit melewatinya, dan sekarang sudah 1 pagi di Swedia. Jadi bagi orang-orang yang ingin mengikuti Anda, kemana mereka harus pergi? Apakah Anda menulis secara teratur di beberapa platform? Do you write regularly on some platforms? Yeah, we have the Belt and Road Ya, Institute. kami sini Kimtitus Web Belt and Road Institute di Swedia. Iwat BRICS Sweden. BRICS dengan X. BRICS-Sweden.org. Men ini kita sim beval mazada. Ang simudiran kami koneksi to media sosial aktif sebagai di sana. Other activities there. I will try to Ahosh mencoba memasukkan tautan tulis skripsi. Hussein Askari. Terima kasih banyak atas waktu sini. your time today. En gada rowan did now, it's a mend of the oath. Thank you.